Koalisi permanen yang kayaknya nih buat mengamankan Pak Prabowo di Pilpres berikutnya. Tidak apa-apa, saya kira itu hak politik di antara semuanya. Orang bisa bersepakat untuk membuat itu. Dan kami menghormati sih. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Mas Edi Suparno, Wakil Ketua Umum PAN. Apa sih sebetulnya di balik masih jauh ya, 100 hari baru lewat kemudian sudah memunculkan koalisi permanen sebetulnya. Dan semua akan diajak lagi. Apa di balik itu? Dan PAN nyikapinya gimana? Nah, mungkin kita lihat berbeda dengan ketika Pak Jokowi terpilih sebagai presiden 2014 dengan Pak Prabowo di 2024. Dulu ada dua kubu dari partai politik yang kemudian satu dengan bersama-sama dengan pemerintah, yang satu berada di luar pemerintahan. Ada KMP, ada KIH kalau kita ingat waktu itu. Nah, berbeda sekarang ini Pak Prabowo punya modal politik yang kuat karena beliau mampu merangkul seluruh partai-partai politik yang ada dan kemudian terrepresentasikan di dalam kabinet. Nah, jadi saya kira itu kemudian diikat jalinannya di dalam wacana koalisi permanen. Dan kita lihat juga kalau koalisi permanen itu sudah pernah ada ikatan seperti itu di zamannya Pak SBY ketika menjadi presiden, ada sekretariat bersama pada saat itu. Nah, dan saya kira itu merupakan sebuah ikatan yang kuat karena bagaimanapun juga pekerjaan-pekerjaan dan tugas-tugas besar ke depan bisa dijalankan sejalan, senafas, beriringan bersama-sama dengan partai politik. Bagi PAN, kita melihatnya kita sudah mendukung Pak Prabowo dalam 3 pilpres. 2 kali belum berhasil, yang ketiga kali berhasil. Bagi kami mendukung Pak Prabowo saat ini, itu kita akan all out mendukung beliau. All out. Bahkan kemarin ada ajakan bagaimana ada usulan mendukung Pak Prabowo maju lagi sebagai calon presiden. Wapresnya? Sebagai 2004. Kita bicara presiden dulu. Oh, presiden dulu. Wapresnya belum ya? Karena kita sudah menjalin hubungan yang emosional dan kesejarahan begitu panjang dengan beliau. Akhirnya 2029 pun kalau ada usulan, kita sebagai partai yang loyal dengan Pak Prabowo tidak akan mengherankan kalau PAN nanti akan tanpa persyaratan akan mendukung Pak Prabowo 2029. Oke, mendukung Prabowo di 2029. Gus Jazil, PKB gimana? Kalau Cak Muhaimin kan mengatakan apa tuh, kembali lagi lah kira-kira. Ini apa? Soundingnya apakah kemudian di 2029 Prabowo Gus Muhaimin atau gimana? Yang jelas pernyataan itu dilontarkan di acara internal silaturahim Koalisi Indonesia Maju. Internal tapi publik ya? Ya. Maksud saya audiensnya adalah tokoh-tokoh partai politik. Sehingga menurut saya Pak Prabowo secara spontan. Karena biasa Pak Prabowo seringkali tidak bawa teks. Tidak bawa teks? Ya. Jadi karena saya menyaksikan langsung. Jadi dan itu seringkali disampaikan oleh Pak Prabowo betapa pentingnya soliditas, loyalitas di tubuh koalisi. Nah, ketika itu beliau menyampaikan koalisi permanen dimaknai sebagai cara agar pemerintahan ini berjalan lebih efektif, tidak hiruk pikuk, utamanya di partai-partai. Dan menurut saya bukan hanya sekali ini saja, Pak Prabowo sempat juga menyampaikan udah pemilihan di tingkat DPRD aja untuk bupati dan lain-lain, ini ada banyak ketua-ketua umum partai. Nah, maksud saya apa? Koalisi permanen bagi kami PKB bukan hanya sekedar spontanitas dan omong-omong. Menurut saya ini sesuatu yang penting untuk diwujudkan dalam kerangka mempercepat kesejahteraan. Diwujudkan, tapi dulu kan pengalaman PKB kan gerada di luar juga kan, terus masuk. Gitu. Ya, justru di situ pentingnya. PKB selalu di dalam koalisi dan di situ jangan sampai ada pengalaman menjadi kerikil di dalam sepatu. Ini ada juga gejala gitu ya? Dulu sekarang enggak? Ini belum saya lihat. Oh, belum saya lihat. Makanya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bisa juga menjadi test the water. Oh, test the water. Partai-partai yang ada di barisan koalisinya. Test the water itu gimana, Mas? Ya kan ini disebut koalisi permanen. Oke. Tentu ada langkah-langkah yang bisa diwujudkan. Misalkan ada di situ dibentuk sekretariat bersama partai koalisi, ada agenda-agenda yang memang dirumuskan lebih detail. Kalau menurut saya apa yang disampaikan masih sangat umum, tetapi idenya ini ingin membangun soliditas di antara partai-partai pendukung agar agenda-agenda yang sudah diputuskan
ini bisa dijalankan baik di parlemen maupun di eksekutif. Oke, jadi setiap keputusan presiden di parlemen oke-oke aja kira-kira gitu ya? Tentu tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kita coba dengar ya bagaimana Ketua Umum Nasdem, Bang Surya Paloh, merespon koalisi permanen. Kalau bisa permanen baik, tapi permanen sampai berapa waktu kan? Pasti ada batas waktu ya. Ya kan? Apakah 2 kali pemilu, 3 kali pemilu, 4 kali pemilu, 5 kali pemilu dan sebagainya ya. Oke, Dalam politik kan Yunarto Wijaya yang cukup sering berpartner dengan Bang Surya. Tadi kan mengatakan permanen mau sampai kapan? Yang Anda baca dengan Bang Surya apa ini sebenarnya? Nasdem mau gimana kira-kira? Menurut saya itu mungkin cara Bang Surya secara implisit bicara secara kritis ya. Oke. Dengan atas nama tenggat waktu. Secara tidak langsung Bang Surya yang mengatakan dan pemahaman saya. Nggak setuju. Tidak ada yang namanya koalisi permanen. Tidak ada kecuali kepentingan ya? Kan satu saja negara dengan sistem presidensial di dunia yang bisa membangun koalisi atau sistem koalisi permanen. Yang kedua, kita bisa bantah kok kalau dianggap pernah ada Setgap dulu namanya, zaman Pak SBY jilid 2. Saya ingat sekali bahkan hafal angkanya, kekuatan parlemennya 75,34%. Faktanya apa? Ketika terjadi hak angket mafia pajak, Golkar dan PKS, partai yang ada di dalamnya, itu ikut kemudian mengusung hak angket. Pada saat terjadi senturi, kedua partai itu juga kemudian mengusung hak angket tersebut. Jadi baik secara empiris ataupun secara konseptual, fakta ini nggak ada. Yang kedua, Mas Budiman, kok seperti Pak Prabowo nggak pede dengan dirinya sendiri? Pertanyaan saya, apa sih yang kemudian membedakan ketika nanti sudah ditambahkan embel-embel permanen dengan tidak? Artinya Pak Prabowo seakan-akan dengan 80% lebih kekuatan koalisi yang sudah dibangun, masih nggak pede. Nah ini yang bisa menjelaskan teman-teman yang ada dalam barisan koalisi, Pak Prabowo kurang apa? Menguasai 80% lebih parlemen, menang lawan 2 pasang calon dengan 58%, jauh mengalahkan performa dari yang namanya Jokowi saat melawan Prabowo. Yang ketiga, kalau bicara PDI Perjuangan pun sampai detik ini belum pernah memposisikan dirinya sebagai oposan. Bahkan ada yang mengatakan, saya tidak mengatakan kesimpulan yang salah, PDI ketika bicara di legislatif mendapatkan jatah AKD menunjukkan bahwa ada koalisi juga secara terbatas. Lalu apa yang mau dibuat permanen? Yang bisa membuat ini kemudian menjadi koalisi yang solid adalah kalau Pak Prabowo kerja saja. Jadi partai yang mau membalelo, partai yang mau main 2 kaki, partai yang kemudian menusuk dari dalam, itu akan dilawan oleh rakyat dengan sendirinya. Malah kita curiga, kalau sudah sebesar ini, mau diikat lagi, apa orientasinya? Pilihannya hanya 2. Apa itu? Satu, sudah berbicara mengenai 2029, dan saya minta teman-teman mendukung koalisi Pak Prabowo, fair. Kalau tidak mau dikritik dalam kerja 100 hari, teman-teman juga tidak boleh berbicara mengenai 2029 ketika baru 100 hari. Yang kedua, jangan-jangan ini berbicara mengenai mempermanenkan lagi, sehingga kemudian ketika mengambil keputusan apapun, tidak ada sebuah proses check and balances di DPR. Yang ada di DPR. Padahal silakan baca di Undang-Undang MD3, hak yang dilindungi itu bukan hak fraksi, tapi hak anggota terhadap konstituen. Jadi tujuannya kira-kira memang DPR juga menjadi stempel ya? Ya, kita hanya bisa melihat 2 kemungkinan hal tersebut. Yang sekarang sudah mulai terlihat, sudah ada mulai berbicara mengenai Pak Prabowo 2029. Dan yang kedua, dengan ada kebijakan kontroversial, makin sulit menurut saya teman-teman mahasiswa untuk bisa menyalurkan aspirasinya kepada anggota DPR berbasiskan dapil. Jangan salahkan kalau kemudian jalan adalah Ekstra parlementer. cara menyalurkan Oke. aspirasi. Mas Lukman, Mas Lukman juga pernah di pemerintahan, pernah juga di DPR dan seorang politisi. Apa sih yang dibaca 100 hari, tiba-tiba kemudian udah mewacanakan koalisi permanen sampai 2029, bahkan didorong juga untuk capres 2029. Yang Anda baca apa kira-kira itu? Ya, ini bisa dianalisis macam-macam ya. Bisa kurang pede, bisa karena juga tidak tahu sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia. Karena istilah koalisi permanen itu tidak dikenal. Okay. Kita ini presidensial system, konstitusi kita jelas presidensial system. Artinya presidensial system itu presiden itu kuat sekali. Presiden tidak bisa dijatuhkan, tidak seperti parlementer yang memerlukan koalisi sampai permanen supaya presidennya kuat. Kepala pemerintahan maksud saya. Di kita presiden itu kuat sekali, jadi istilah koalisi itu tidak dikenal, baik dalam teori maupun dalam praktek dalam banyak negara.
Nah yang kedua, ini juga menunjukkan betapa krisis nilai itu memang di depan mata. Krisis nilai. Krisis nilai ini kan baru 100 hari pemerintahan ini. Kok sudah bicara 2029? Kok sudah ingin membangun koalisi permanen? Dan ini kan wacana elit. Ini kan koalisi permanen itu kan wacana penguasa. Kan rakyat lalu kemudian menilai, oh kok begitu ya para penyelenggara negara ini. Kan mestinya, apalagi baru 100 hari, orientasinya harus ke rakyat. Program-program apa yang bisa menjawab persoalan-persoalan real masyarakat kita. Tidak lalu kemudian 2029 apalagi dengan membangun koalisi permanen. Jadi ini memang tidak hanya problem tentang sistem pemerintahan kita yang presidensial, tapi juga karena tadi itu rasa yang tidak digunakan. Jadi kepekaan, sensitivitas. Misalnya contoh tagar kabur aja dulu itu. Itu kan direspon oleh sebagian pejabat kita dengan sedemikian rupa yang sangat menyakitkan kan. Dicap tidak nasionalis, dicap lalu kemudian kalau perlu jangan balik lagi misalnya begitu. Jadi memang ada problem nilai, ada problem kepekaan, penggunaan rasa. Jadi saya pikir ini harus menjadi evaluasi kita bersama gitu. Baik, Prof. Sulis. Prof. Sulis kalau lihat, jadi Mas Lukman mengatakan ada krisis nilai, ada juga mungkin, kalau PD seharusnya tetap PD ya, 80%. Apa yang Anda baca? Apakah memang karena putusan MK itu kemudian Presiden seharusnya menjadi nol gitu? Memunculkan calon-calon alternatif atau gimana? Ya, terima kasih. Sebelumnya koalisi permanen itu yang dikatakan agar tidak gonjang-ganjing demi kesejahteraan rakyat dan lain-lain itu adalah contoh yang sangat nyata bagaimana kesadaran palsu itu disebarkan ke masyarakat sementara the ruling elite sibuk sendiri dengan membuat program-programnya yang apakah program-program itu cocok dengan warga masyarakat. Misalnya bicara saja soal keadilan. Di Indonesia itu kita semua melihat jurang antara di upper class yang layernya banyak, middle class layernya juga banyak, lower class yang layernya banyak, sehingga jurang antara yang paling kaya dengan yang paling miskin itu sungguh-sungguh tidak terjembatani. Dalam hal ini harusnya kan program-program pengentasan kemiskinan, pemerataan dan lain-lain itu belum kita bisa bilang justice for all, belum bisa. Tapi harus justice for the poor, justice for disadvantaged group yang secara afirmatif harus diberikan kepada mereka. Justru kepada mereka yang kaya nggak perlu mereka makan gratis, nggak perlu mereka diberikan program-program karena dari mereka itu harusnya diakumulasi pajak-pajak yang setara dengan apa yang mereka sudah nikmati, misalnya mengupayakan tambang sumber daya alam itu apa returnnya buat negara ini. Dengan demikian akan terjadi keseimbangan uang-uang dari orang-orang terkaya ini dan saya kira mereka sangat sukarela kalau diminta itu akan bisa mendanai program-program gitu. Jadi bukan justice for all. Kita belum sampai ke situ. Mungkin tahun 2045 juga belum kita, masih banyak lapisan-lapisan. Jadi itu yang harus sungguh-sungguh diperhatikan oleh para elit ini gitu. Elit. Ya. Oke, jadi gimana? Ini semacam ketakutan dari Pak Prabowo gitu untuk mengamankan dukungan, mengunci dukungan atau gimana? Kalau Prof. Sulis lihat. Soal permanen itu, ya secara mudah kita melihat ya bahwa mereka tuh mau mempertahankan power, kekuasaan karena kekuasaan itu akan memberikan privileges, hak-hak istimewa, dan semakin banyak hak-hak istimewa akan semakin mudah untuk mendapatkan akses kepada sumber-sumber kesejahteraan termasuk sumber-sumber daya alam. Jadi itu seperti lingkaran setan dan caranya adalah dengan menyebarkan false consciousness di kalangan masyarakat dan sambil juga merumuskan hukum dan macam-macam kebijakan yang sangat tidak partisipatif gitu ya, dan dampaknya sangat merugikan kepada masyarakat. Dalam hal ini kita harus mengatakan yang paling dirugikan adalah justru kelompok-kelompok miskin dan kelompok-kelompok rentan. Oke, baik.
koalisi permanen mulai diwacanakan, lalu bagaimana dengan nasib masa depan demokrasi di Indonesia? Kita jawab setelah jeda berikut ini. Rasa Juara.